ganggu banget gitu, 2 tak berisik asap gitu. Lu bisa komen gak, Rif? Nah, pertama motor gue 2 tak gue nggak ada yang bunyi treteng-teng. Oh gitu. Bu. Yo, Black Pals, ketemu lagi sama gue Boy Prabowo masih di Black Talk. Wah, bersama narasumber. Kalau dulu-dulu biasanya narasumbernya agak-agak muda, ini gue seneng banget karena agak-agak seimbang kayaknya umurnya. Itu gue paling tua. Oh gitu ya. Jadi harus respect the elder ya. Iya, Oke. Rambut gak ngaruh tuh ya, rambut ya. Ini cet-cetan men. Oke. Jadi judul kita atau apa yang akan kita bahas hari ini di Black Talk adalah bangkitnya tren motor 2 tak. Wih. Salam treng teng 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 teng. Gitu. Tapi sebelum kita lanjut mungkin Black Belt kan belum pada kenal nih. Ini padahal waduh, ini bahaya nih anak 2 nih. Kenalin dulu dong, nama lo siapa, terus kalau ada sosmednya apa lengkap, sampai Friendster kalau sebutin. Gak ada, Pak. Oh, gak ada ya. Oke. Oke, gue Arif Rahman. Oke, Arif Rahman. IG-nya Arif Rahman _official atau toko gue @ARF Performance Store. @ARF Performance Store. Itu kan IG. Iya. Karena ada konon ada katanya YouTube channel apa segala macam. YouTube ada sama Arif Rahman TV kalau di YouTube. Arif Rahman TV-nya ya. Oke. Kalau yang tokonya @ARF Performance. Oke. Oh emang ada YouTube-nya bekas ngartis juga mas? Lah, kan YouTube sekarang pakai TV semua. Ya. Kri. Oke, gue Fakri. IG gue Sandia Fakri. Sandia IG Fakri. jualan gue tuh ada Helmetrism. HELMETRISM. Oh, promosi Helmetrism. boy. Nggak apa-apa. Toko baru nih mau Toko buka. baru, Iya. toko Buka ya. aparel. Akhirnya setelah sekian lama di offline offline juga. Semua akan offline pada waktunya gitu ya. Ini kan kita bahas motor treng teng teng nih. Waduh, ada yang bilang nih motor 2 tak tuh musuh masyarakat. Saya emang kita harus akuin dong, kalau generasi kita kan 2 tak hatam lah ya. Yeah. Kita dari generasi yang kuno yang masih versi isepan lah. Udah ntar pakai yang membran gitu kan sampai kenceng-kenceng kita pernah ngerasain lah. Iyalah. Itu kenapa sih kok dianggapnya apa ya, kayaknya ganggu banget gitu 2 tak berisik asap gitu. Lu bisa komen gak, Rif? Nah, pertama motor gue 2 tak gue nggak ada yang bunyi treteng-teng. Oh gitu. Bu. CC gede. Bukan, gue pakai karbu gede, membran itu semua barang racing gitu. Oh, barang racing ya. Jadi udah nggak sempet teng-teng lagi ya. Gak ada. Oh, Bunyi gitu. kita garing. Jadi garing. Nah, itu gimana kalau misalnya dianggap masyarakat kayak gitu 2 tak itu gimana sih? Ya emang image sebenarnya awalnya karena wrecking ya. Wrecking ya. Kan? Harus diakui lah itu ya. Iya, emang suaranya paling berisik wrecking kan. Gitu ya. Cempreng banget. Tapi jadi ke bawah semua ya motor 2 tak yang mau lain. mau ya. Padahal iya. banyak 2 tak yang innocent sebenarnya ya. Iya. Emang ada 2 tak innocent ya? 2 tak ini halus ya? Apa ya? Aprilia baru yang Aprilia. udah kayak teknologi 2 tak baru yang udah Euro 3 gitu halus banget. suaranya. Ya 4 tak lebih lah suaranya gitu ya. Iya. Oh Karena gitu ya. Iya. di luar pun di Eropa kalau mau pakai knalpot racing 2 tak tuh ada Euro Regulasinya 3-nya. ya? Ada Euro 3-nya. Nggak kayak di sini kan? Wah di sini mah Main black aja ya nggak? Suara cepet lari gocap. suara cepet lari gocap. Nah, Kri, ini kan kalau kita ngomongin 2 tak kan tadi juga salah satunya ya. Kalau kita ngelihat di banyak lah di medsos apalagi ya, siapa yang nggak pantau nih hari gini kita kepoin. Itu kan rata-rata banyak orang ya di video apa ya, kayak misalnya San Mori gitu. Itu tuh banyak banget orang yang terpancing emosinya cuma gara-gara disusul sama 2 tak. Terus ujung-ujungnya berujung ribut gitu. Itu menurut lo gimana sih? Kenapa kok 2 tak bisa segitu secara emosional mengganggu pengendara lain? Menurut lo setuju apa gimana? Lo bisa komen nggak? Kalau menurut gue sih sebenarnya enggak ya. Enggak ya sebenarnya ya. Enggak ya, cuma karena suara kali ya. Gitu Kalau ya? untuk yang Air King Black kan mungkin kita kan agak keganggu ya Rip ya. Iya. Ada yang belakang gitu. Iya, Itu harus kita akui gitu ya. Itu Yang kenapa akui. standar di black tengahnya ada 2 Iya, ada 2 lintasan. itu dia. Ya, Gitu. itu telo segala macam. Itu telo. Itu termasuk lah. Tapi telo masih mending lah, berisiknya masih agak Iya sih. gurih lah dibanding gitu ya. Tapi setuju nggak kalau dengan lo lagi ngendarin motor gitu segala macam, motor lo bukan 2 tak atau 2 tak biasa lah ibaratnya, anggap lo motor Ya. apapun, tapi lo disusul gitu dengan agak gitu. Itu gimana sih? Jiwa kegalakan lo apa? Keluar ya. Keluar gitu. Keluar dong. Bener ya? Bener. Kayak keganggu gitu, bener ya? Jadi kalau Adrenalin naik. Adrenalin naik. Maksud gua, respon
yang disusul kalau jadi agak-agak bukan baper lah ya, pokoknya jadi sebel gitu, berarti normal Rif kalau menurut lo? Normal sih, cuman gimana? Menurut gue sih pribadi orang masing-masing ya. Gitu ya, ada yang orang 2 tak kan luas banget nih. Kalau yang anak-anak Vespa jadul, gue rasa santai sih. Iya, benar. Ya kan dia tahu juga batasan motornya. Walaupun ada yang kencang ya. Walaupun banyak juga yang kencang. Kalau anak-anak 2 tak yang mungkin yang masih jiwa-jiwa muda, yang racing ya mungkin agak panas tuh ya gitu. Ya. Itu nggak bisa dipungkirin lah ya. Nah, ini kalau kita ngomong 2 tak ini kan sebenarnya salah satu teknologi di mesin yang cukup tua lah ya. Prinsipnya juga sangat sederhana, semua segala macam itu kan ada ya, kita ada era keemasannya. Kita ngomong Indonesia dulu deh. Di Indonesia mungkin dan Asia Tenggara lah ya, karena tipe-tipenya beda-beda dikit, kadang cuma beda cc doang gitu. Ini kalau lu bisa sebutin kita motor bebek dulu deh. Kalau di kelasnya bebek itu favorit lo di masa keemasan 2 tak apa lo kalau Rif? Gue nggak suka yang bebek banget kayak Force One, Satria gitu, nggak terlalu suka. Gue suka bebek ayam jago, Novadas. Oh, Novadas. Ya, 125Z. Laki. Emang balap banget gitu. Emang balap banget ya. Jadi mesinnya udah mesin tegak ya. Mesin tegak. Gue kebetulan nggak suka emang bebek doang. Dan belum pernah punya yang bebek biasa. Belum pernah punya. Sombong. Bukan, gue kan tinggi. Kalau gue bebek. Oh iya benar. Kalau gue paling suka dari dulu zaman SMA tuh Novadas. Cuman nggak pernah punya, nggak kesampean. Suka doang lah ya. Suka doang, gak kesampean ya kan. Sekarang udah mahal banget. Yang kesampean apa dulu? 2 tak? Dulu gue punya Satria RU ya? Lumba. Belum zamannya Hiu ya? Belum zamannya Hiu ya. Gue punya Satria. Iya. Jadi udah lumba, tapi udah lumayan lah ya. Mesin tegak. 120 cc 6 speed ya? Iya. Itu ada 5 juga ya kalau nggak salah yang sebelumnya yang lamanya. Yang 5 speed ya? Itu kalau kita ngomong ya kan dengan era keemasan kembali lah ya 2 tak nih sekarang kan. Jadi salah satu ciri khas orang kaya gitu punya 2 tak katanya begitu kalau sekarang. Soalnya 2 tak mahal. Kita ngomong Fish Air aja yang kondisi bener ya, kondisi bener ori gitu, yang ada yang full clutch gitu kan, yang terakhir tahun terakhir gitu. Gila men 2 digit gitu, udah ajaib banget harganya gitu. Jadi maksudnya ya kalau sama Matic udah larinya kalah juga, harganya juga kalah gitu. Iya, benar. Lu bisa komen gak itu kenapa sih kok bisa jadi terkenal banget? Apa cuma digoreng doang sesaat atau gimana menurut lo? Boy, gue nyobain nih ya. Blacknya nih. Sikat. Biar nyambung ngobrolnya. Oh, biar nyambung. Sebat dulu, gak usah sebat. Sebung. Ayo Rif, komen Rif. Jadi menurut gue prinsip ekonomi berlaku sih. Karena gitu ya? orang sekarang peminatnya banyak, barang udah gak ada yang produksi, semua gitu pabrikan kan. Iya. Dan menurut gue itu kalau digoreng, kita dari zaman dulu 90 tahun 2000-an gitu kan. Iya. Toh Vespa Kongo yang zaman dulu udah harganya juga udah mahal. Jadi emang menurut gue emang karena prinsip ekonomi aja sih. Gitu barang langka, harga naik jadinya karena peminat banyak. Ya. Dan kebetulan sudah tidak diproduksi lagi kebetulan nggak diproduksi lagi. Itu gitu sih ya. Gue rasa. Gitu. Nah kalau sekarang lu 2 taknya kan tadi ngobrol, gua nggak main bebek, nggak main motor kecil gitu. Yang paling kecil motor apaan berarti sekarang yang punya? Jadi gue awal pertama punya 2 tak tuh 2002 dibeliin NSR Thailand New RR. Pertamanya NSR. Zaman dulu udah punya NSR ya. Zaman dulu udah punya NSR. Thailand ya. Iya. Oke. Jadi terus nah kebetulan gue tuh ada pelaku jual belinya juga. Jadi gue tahu banget ngelihat harga dulu dan harga sekarang tuh gue tahu gitu. Dulu tuh berapa? Dulu tuh tahun berapa gitu? Jadi gue itu 2002 dibeliin bokap NSR New RR itu 36 juta. Dan lucunya gue 2016 dapat motor itu yang sama lagi balik ke gue. Oh itu motor yang sama, unit yang sama. Iya, jadi masih warna yang sama ya. Udah setelah 5 kali gue lihat di BPKB ganti nama, itu nama pertama di BPKB masih nama bokap gue. Gue beli harga lebih mahal loh, 42 juta. Gue dulu beli 36 juta tuh baru 2002. 42 juta second setelah berapa tahun tuh? Berarti 2002 ke 2017 15 tahun kemudian. Terus lucunya lagi, baru tahun kemarin gue jual lagi tuh motor, cuan 60 juta. Cuan 60 juta. Peduli dengan memori lah, cuan sikat ya. Iya, kalau ada cuan udah sikat lah ya. Iya. Kalau gue lihat di Helmstream kemarin kayaknya ada motor hijau bahaya tuh. Ada. Lu apa sekarang punyanya sekarang? Gue sekarang ada Ninja. RR.
Gue main 2 tak pun dari 2003. 2003 gue udah punya 2 tak. Gue pertama kali punya 2 tak tuh Matic 2 tak. Oh, Matic 2 tak ya? Iya. Sanex ya? Sanex. Itu pertama kali gue punya. Bukan 50 cc itu ya? 100 98 cc itu gue punya. Itu gue SMA udah punya itu. SMA gue punya itu, ada perkumpulannya, gue nongkrong. Akhirnya kita bikin mesinnya dong. Bikin mesinnya ikut drag disentul dan lain-lain. 2010 mulai hilang tuh. Digantiin dong sama Mio dan lain-lain. Hilang. Sampai akhirnya tahun 2013 gue nyari lagi. Karena zaman dulu gue bikin mesinnya ya yang ada aja lah, main bubut-bubut lah semuanya. Sekarang udah 2014. Racing kit udah racing kit banyak. Udah tersedia. Order semua, akhirnya gue beli lagi. Bangun lagi itu semua. Bangun lagi. Kalau Matic yang untuk 2 tak gitu ya. Sekencang apa sih? Ya kalau top speed mungkin paling 120 kali 120 ya. Kalau lebih sama banget, tapi cepet banget kalau sampai 120-nya. Ya itulah 2 tak lah ya. Iya, ngejengat-ngejengatnya itu. Roh ketinggalan kalau digas. Oh gitu ya. Oke. Nah, ini kan isu 2 tak itu kan kalau kita ngomong kita yang tinggal di Jabodetabek kan, wah santer banget kan. Wah, lu jangan 2 tak dong, ntar gak bisa lewat Sidongan Tamrin. Gitu kan. Ntar pajaknya akan dinaikin. Gitu kan. Terus berapa kali lipat. Kan isu-isu tapi ya tidak pernah terrealisasi lah. Jangan sampai terrealisasi lah sebenarnya. Nah itu kan salah satu isu yang paling utama adalah 2 tak adalah isu lingkungan. Padahal kalau di Eropa udah bisa Euro berapa sekarang? Euro 3. Ya berarti isu itu terpatahkan dengan sendirinya dong. Ya itu lu bisa terangin gak Pak? Maksudnya bisa komen gak lu pengalaman apa udah punya yang King yang terakhir mungkin yang udah Euro berapa itu segala macam? Gua rasa gue pernah nyobain motor temen gue Aprilia yang baru itu yang Euro 3. Yang Euro 3. Emang namanya itu teknologi makin ramah lingkungan, emisi makin bagus, motor makin gak enak, lari, makin pelan. Makin pelan ya. Makin pelan masalahnya ya, akhirnya banyak gemboknya gitu kita modif-modif juga jadinya kan. Akhirnya knalpot dicopot, itu kan sistem kataliser. Ya udah akhirnya lewat-lewat juga lagi, udah gak Euro 3 lagi kan. Ya, jadi Euro 1 belum tentu Euro juga. Belum tentu. Dan gue pernah juga Bang. Oke. Gue pas bangun Matic 2 tak, gue beli knalpot merek Yasuni. Ya. Gue beli knalpot racingnya sampai sini, ternyata Euro 3 ada katalisernya juga. Gitu. Iya. Akhirnya gue bongkar juga katalisernya semua kan. Bobol lagi knalpot racing. Gitu ya. Pasti gak lari, nahan. Tapi emang gak asap dan suaranya memang gak bising dan tidak kayak 2 tak pada umumnya. Iya, enggak polusi, cuman enggak lari. Seru ya, enggak seru loh begitu ya, beli 4 tak aja udah. Iya, benar. Nah, tadi kan beli 4 tak aja gitu. Nah, kan tadi isunya macam-macam. Kenapa sih 2 tak kayaknya secara policy perusahaan gitu kan nggak produksi lagi gitu kan. Padahal belum tentu nggak laku kan sebenarnya kan. Terus kayak disuntik mati sengaja oleh merek-merek, walaupun mungkin ada masih beberapa merek spesial engine gitu masih lah ya, masih produksi gitu. Itu kenapa sih kalau kata lo? Kalau analisa culunnya lah gitu sebagai user gitu. Siapa Kri? Lu Kri? Menurut gue juga bingung sih. Padahal secara segi produksi gua rasa 2 tak tuh lebih murah ya. Betul. Mungkin kayaknya emang ditekan masalah emisi itu sih semua pabrikan. Semua pabrikan ya. Iya. Selain emisi dan suara mungkin ujung-ujungnya gitu ya. Karena dan teknologi, karena menurut gua 2 tak teknologinya ya udah mati segitu aja. Segitu aja. Itu udah mentok gitu ya. 4 tak injeksi kan terus berkembang ya gitu. Ya kayak dari MotoGP aja kan? Iya. Ya MotoGP kan benar-benar. Tapi kalau ini lu tadi udah ngomong lu kan pernah mention ke gue. Nih boy, gue sih emang cuma Ninja RR gitu kata lo. Tapi part gue nih sebagian, belum semua, sebagian dipakai di MotoGP dong. Itu emang arah tren modifnya juga ke arah sana bagaimana sih, lu bisa cerita nggak Kri? Ya untuk sekarang ya, untuk sekarang arah tren modifikasi untuk banyakan Ninja Rip ya. Kebanyakan Ninja. Karena kalau NSR udah jarang lah ya. Udah barang mewah. Udah barang mewah kalau NSR ya, karena Ninja. Dan ada ya orang-orang yang menggoreng lah. Oke. Ninja itu untuk menjadi mahal. Akhirnya kita masukin part-part MotoGP. MotoGP yang berapa sih? 125. Jadi Moto3 lah ya. Moto3 ya. Jadi ada Honda RS 125. Honda RS 125, Yamaha TZ. Itu mah di luar masih diproduksi ya?
Enggak. Oh yang copotannya? Partnya. Oh, part copotan racing asli nih? Asli. Oh, asli, HRC asli. Baru ada juga sih, baru tapi juga masih ada. Kayak rem gitu-gitu aja. Gitu rem, velg masih ada barunya yang HRC, tapi sekarang dipakai Asian Talent ya buat motor Asian Talent. Oh gitu. Ya buat NSF 250 tuh yang Asian Talent, kita pakai velgnya dia. Pakai velg itu. Berarti kuat banget, ringan banget, stabil dan wah gitulah pokoknya ya. Iya. Ringan banget. Ya, kuat banget sih. Kuat banget sih enggak. Relatif lah ya. Enggak, sebenarnya ya emang dia bukan dibikin buat hajar lubang gitu. Hanya for racing use only kan. Ketentuannya di mana di track kan enggak ada polisi tidur kan. Iya. itu velg kayak kita ngomong yang apa? Velg yang buat MotoGP gitu. Itu berapa duit sih? Kalau barunya lebih mahal dari motor ya. Berapa? 25 juta ya Kri. NX4 ya, NX4 HRC itu 25 juta. Itu standar ya. Itu standar. Baru 25 juta. Tapi secondnya nggak jauh juga. Nggak jauh juga. Barangnya nggak ada ya. Barangnya nggak ada. Dan ada juga yang OZ pakai OZ untuk di Ninja. Aftermarket ada itu lebih mahal lagi. Bisa berapa? 40? Kalau yang dipakai di GP sekarang NSF 250 magnesium punya itu nyampe 50. Nyampe 50. Dan ada yang pakai. Di Indonesia? Ada. Wih deh. Ada yang pakai body Ninja. Gitu ya. Oh jadi pakainya yang begitu-begitu ya. Itu kan tadi velg. Gimana dengan part yang lain? Untuk takometer, RPM. Oke, RPM ya pokoknya ini ya apa namanya? Panel instrumen lah. Panel instrumen, takometer itu pakai NX7 ya. NX4 ada NX4 ada NX7 yang digital. Takometernya aja bisa 7 juta sampai 9 juta. Anjir. Takometer. Jadi kalau misalnya anggaplah RR. Sekarang RR standar berapa sih yang bener ya? Kita ngomong yang kondisi oke gitu berapa? 25 lah ya. 20, anggaplah 25 lah ya. Iya, angka 25. Bagus 25 deh. Ya kayak pedagang yang. Lu ngomongnya pedagang. Sama pedagang tiga-tiganya. Mental perjuangan gue langsung menggebu-gebu gitu. Anggaplah 25 nih, 25 untuk modif jadi MotoGP full gitu ya, velg, takometer, bla bla bla, line rem itu segala macam. Habis berapa men cepet? Lewat. Bisa cepet lewat. Oh shit. Itu ada banyak temen yang gitu di Jakarta. Banyak. Ya kurang lebih 10 orang ya, 10 orang ada lah ya. Yang benar-benar full kayak gitu. Yang full benar-benar full 10 orang. Jadi value-nya udah pegoan gitu. Iya, jualnya pada segitu. Segituan. Iya. Motornya pun dijual udah 150, 160. Gitu ya? Iya. Anjir enak tapi ya maksudnya ya secara penampilan juga keren. Penampilan juga. Performa okay. Terus yang punya juga cuma punya kita lagi ya. Jadi sisi customnya tuh kental gitu ya. Jadi gue rasa sekarang 2 tak kebagi 2 bagian ya. Yang kayak Ninja main bareng full GP. Kalau yang NSR standar aja bisa lebih dari itu kan SP sekarang. Gitu ya. Nah NSR SP itu sekarang standar itu berapa sih pasaran gelapnya sekarang? Bisa 150 200. Hah? Kemarin yang laku 250 deh, Be? Ada yang laku 250. Baru. Oh, baru tapi nos lah ya, nos ya. Nos tuh 250 juta. 250 juta. Gila ya. Tapi kalau enggak maksud gue gini. Oke. Ini NSR kan 150 juga kan ya. Terus Ninja RR lah. Kan Ninja RR itu umurnya lebih muda segala macam. Tapi teknologi masih megang NSR gitu. Sama sih kalau gue rasa teknologi. Kenceng mana? Di Indonesia lu lah. Iya, karena gue emang balap juga kan, ngikutin balapnya. Dia pembalap juga emang. Oh gitu. Gue emang balap juga. Jadi di Indonesia Ninja megang karena masalah racing kit. Oke. Tapi secara global di Asia NSR dari dulu gak pernah kalah. Gak pernah kalah. Di Thailand itu sih ya. Oh. Jadi Castrol Honda Thailand itu di Rekar Cawong itu gak pernah kalah dia dulu. Emang udah jago. Iya, tapi karena dia emang di support gitu. Jepang barang HRC. Oh. Tapi kalau di Indonesia gak ada yang punya barang HRC itu. Pelan jadinya NSR. NSR jadi kalah lah gitu. Kalah. Tapi kalau emang di support racing kit, NSR itu dari lahirnya aja udah racing deh. Genetiknya udah beda sebenarnya. Genetiknya sebenarnya beda. Oh, gitu. Di Indonesia pun nggak terlalu banyak yang NSR di otak-atik ya, Be? Iya, jarang. Karena barangnya pun mahal. Jadi emang NSR main barang orian aja. Main orian aja ya. Oh, jadi apa namanya ibaratnya stok look lah, stok ya. Stok looknya 250 juta ya. Stok looknya. Stoknya aja udah segitu hari ini. Jadi kalau di jalanan wih gitu kita hormatkan gitu dong. 250 ya. 250 tuh lu bisa dapat Harley loh, men. Iya. Harley tuh ya, Harley full package dapat. Full dapat. Gitu ya. Jadi kalau 2 tak dianggap miring, lu kagak tahu. Main lu kurang jauh. Main lu kurang jauh ya gitu ya. Nah gitu. Pulang kurang pagi. Iya, pulang kurang pagi. Ada sampai rumah diomel. Aduh. Nah, ini kalau misalnya ngomong lagi ke 2 tak yang Matic tadi ya. Tapi 2 tak Matic itu kalau lihat
kan di Indonesia cuma masuknya brand-brand non Jepang ya sebenarnya, betul ya. Dulu tuh ada apa ya? Italjet, Itali. Itu mah udah pasti mahal. Keren banget itu keren ya. Kaki depannya yang begitu itu ya. Single arm gitu. Single arm itu apa ya? 180 cc kalau 180 cc 2 tak. 2 tak ya? Kenceng itu. Kenceng ya? Kenceng ya, standar dia kenceng. Udah pasti lah itu. Aprilia. Ada Aprilia juga. Gitu ya benar. Ada Aprilia SR 125. Kalau batangannya kan RS. Iya RS. Ya, ini SR 125. Oh. Itu second-hand ada di Indonesia? Ada yang punya itu cuma beberapa. Aprilia tuh second. Udah barangnya. Sekarang 60-70 juta Aprilia. Gitu. Italjet udah 100-an sih. Italjet yang keren sih. Dia bentuknya aja, ini racing gitu ya. Iya emang beda. Di sananya pun emang namanya dragster memang buat drag. Oh gitu, di Italia sana ya? Iya, di Eropanya memang buat. Jadi kalau gitu-gitu mungkin tuner kitnya ya merek-merek sama dengan Vespa gitu, Malosi. Iya, Malosi, Polini, Yasuni. Memang benar-benar bajingan harganya tuh. Parah. Iya kan? Parah 3 digit gitu kan. Nyebelin banget kan, knalpot aja yang buat apa Vespa apa yang kecil tuh? PTS gitu. Aduh, knalpot poli ini kayaknya ini knalpot doang loh. Emang segitu ya. Inilah PDG masukinnya. Oknumnya. Dia goreng ini. Nah, ini kalau kita ngomong bisnis 2 tak nih. Jadi selain dari demand dan supply tadi, tapi kan ada peran behind the scene yang ibaratnya ngegoreng itu kan. Apalagi sekarang zamannya influencer gitu. Itu jadi posisinya para influencer itu untuk bermain 2 tak itu sangat mempengaruhi situasi pasar. Gimana, Rif? Iya, menurut gue iya sih. Iya banget ya. Di zaman medsos yang sekarang ini influencer tuh pengaruh banget Gitu ya. Apalagi kayak kemarin si Andre Tolani segala macam kan beli rankingnya naik lagi ya. Andre Tolani beli itu tuh Satria. Bakal kedongkrak juga tuh. Gitu ya. Nah soalnya ini gue kan kebetulan lagi main lagi Satria. Apa hiu lumba? Ya lumba. Lumba hiu mahal men. Nah kan gue main lumba nih. Terus singkat cerita tuh gue jadi bergaul sama anak-anak apa ya? Kedai potong lah kalau di Malaysia, tahu anak copotan gitu segala macam. Dia bilang yang bikin mahal salah satunya selain dari faktor influencer ya, itu adalah diri ekspor. Jadi makan tuh katanya barang kita itu adalah Vietnam yang banyak. Oh Satria iya, kalau Satria iya. Iya ya. Iya Satria emang dimakan sama diri ekspor gitu. Iya. Itu kenapa bisa terjadi? Emang di Vietnam yang nggak ada atau gimana sih? Di sananya memang nggak ada. Ada tapi dikit. Gitu ya. Iya. Kayak mungkin 125 jet di Malaysia banyak, di kita nggak ada. Nggak ada. Iya. 125 jet dari mahal banget di sini kan? Iya 125 jet. Kemarin ada teman nawarin berapa 90 ya berapa? Iya. Ya nggak ada obat lah Novadas lah. Gila 200 lebih juga Novadas. Ya. Novadas. Honda emang nggak ada. Honda nggak ada lawannya. Gitu ya. Novadas 200 juga. Hampir sama dengan NSR gitu. Iya. Gitu. Malah lebih mahal kayaknya. Itu 200-an nggak nos loh. Gitu ya. Karena Novadas yang benar-benar emang rapih banget gitu. Rapih itu jarang banget. Gitu ya. Iya. Nah kalau kita ngomong, ini Novadas lah. Lu pernah kalau Novadas dicoba gitu emang performance sehebat apa sih gitu sampai mahalnya gara-gara emang jarang emang performance banget apa gimana? Kenceng banget. Emang gue pernah punya. Gue kan pernah 2 kali jual beli waktu masa dulu tuh 2004-an itu. Pokoknya cuan lah ya. Pokoknya cuan. Gila loh. Itu gue dulu beli 12 juta, gue jualnya 18 juta. Ya kan kalau gue tahan gitu ya sampai sekarang 2 biji bisa deh kaya langsung. Kaya langsung. Wah, kita makan-makan langsung deh. Bener-bener baby NSR banget. Itu lo kalau lihat bentuk bloknya kalau SP KW6N dia bener-bener mirip banget. Miniatur SP. Miniatur SP. Saya bentuknya ayam jago gitu. Bobot lebih enteng. Ya pasti kencang lah ya. Kencang banget. Kencang banget. Gitu. Dan keren memang. Emang keren ya. Eye catching banget. Gitu ya. Itu kalau di Indonesia ada berapa sih? Ada berapa orang yang keren-keren di komunitas lo gitu? Ada berapa sih? Jarang banget. Puluhan? Nggak nyampe lah. Sampai puluhan? Iya. Orang sekarang yang main barang head-on GP gitu-gitu nggak ada. Gue rasa yang punya Novadas. Gitu ya? Kayaknya yang main Novadas tersembunyi orangnya. Iya. Ya pokoknya beberapa ya. Si Mr. X, Mr. Y gitu ya. Oh gitu. Paling di Indonesia tuh gue rasa 50 doang dari zaman dulu sampai sekarang. Novadas. SP tuh masih bisa keredam karena dulu pernah ada yang masukin SP bodong dari Singapura banyak kan. Kalau ada tahu dealer di Kemayoran dikawinin lah sama surat single R gitu kan. Benar. Itu masih bisa keredam harganya, cuma kalau Novadas nggak ada. Emang dari dulunya mau jarang banget. Emang dari dulu jarang. Dari dulu sampai sekarang. Dan zaman dulunya aja udah mahal. Zaman dulu ya udah. Zaman dulu udah mahal. Kalau zaman dulunya tuh zaman barunya tuh dia lebih mahal, nggak lebih mahal. NSR. Di saat itu nominalnya sudah mahal.
Iya. Oh di saat itu. Di saat itu. Karena kalau dibandingin maksudnya value itu udah mahal. Baik kita Fish Air back gitu-gitu ya jauh di harganya. Jauh harganya kan sama Novadas. Gitu ya. Oh jadi emang sebenarnya kalau yang bikin mahal itu ya selain emang faktor gorengan gitu kan, demand dan supply, dan tentu saja inilah apa namanya eksklusifnya motor itu gitu ya. Iya. Novadas rekor, lu pernah dengar berapa? Rekor ininya, rekor jualannya. Tahun berapa sih ini Novadas tuh? 2000 sama kayak NSR SP dia 2001 2002 2002 gitu kan ya. Iya. Tapi kalau di Thailandnya udah lebih lama lagi. Kan kayak SP itu kan di Thailand dari 9 akhir lah. Iya. Benar. Gue sih lihat di medsos sih ada yang jual 150, 170. Pokoknya udah kepala 100 semua, nggak ada yang di bawah 100. Gitu. Iya. Itu pun kondisinya tidak terlalu luar biasa gitu. Mungkin kalau yang 200-an wow gitu kan. Iya, mungkin kayak nos banget gitu kali. 3 tahun 4 tahun lalu itu gue pernah ditawarin. Itu masih 40-an. Novadas. Naiknya parah ya. Dan itu kan gue beli kan, mahal 40. Coba waktu itu gue beli kan. 3 tahun lalu juga SP belum segitunya. Belum segitu. Doni ya kan. Doni. Nah itu momen naik itu tahun berapa sih? 2019 ini kemarin. Pas era-era sebelum 18, ya 18, 19, 20. Itu naik. 19. Udah luar biasa itu. Luar biasa. 19 tuh mulai bener-bener naiknya. Oh gitu. Ya 2010 sampai 2015 tuh masih 2 tak di bawah masih slow. Gitu ya. Iya. Tiba-tiba aja ngejedang. Ya ini beli masih nggak mahal kan tuh ya? Iya. Gitu masih 40-an. Gitu ya. Nah, ini kan 2 tak kan udah pasti orang udah pada tahu lah. 2 tak itu lebih kencang lah dibanding 4 tak gitu kan. Ya kalau 4 tak mau lebih kencang di 2 tak ya dia harus displacement-nya harus dinaikin lah. Benar, gitu kan ibaratnya kan. Iya. Nah, itu kan gue sempat lihat di YouTube ada RR di Sentul lawan Kawasaki apa yang 4 silinder ZX25 RR kan itu kan kalah ya. Jadi pas di belok-belokan 2 taknya kalah, pas di lurus ya gitu aja terus. Apakah momen itu juga yang bisa disebut naikin harga Ninja apa gimana? Bisa jadi juga sih ya. Jadi. Karena larinya itu. Larinya itu ya. Kebetulan gue punya 2 motor full spec, 2 tak dan 4 tak yang sekelas gitu. Jadi kayak gue bilang sekelas, kalau 150 cc-nya Ninja gue punya full spec, 4 taknya gue 250 cc 2 silinder R25. R25. Iya. Nah itu lu kan user dua-duanya punya nih. Iya. Itu sama-sama full spec lah. Itu gimana karakternya menurut lo? Nggak, entah kenapa 4 tak gue lebih kencang tapi. Karena itu gue naikin cc segala macam, teknologi full ECU-nya, pokoknya gue udah full. Effortnya malah luar biasa lah effortnya tapi buat sampai sana. Jadi itu yang gue rasa pembalap GP juga bilang, dulu bawa NSR 500 susah banget, digas dikit terbang. 4 tak tuh smooth banget. Oke. Keluar tikungan gitu bisa buka gaspol gitu enak. Kalau 2 tak pasti udah terbang kemana-mana. Udah pasti lompat lah gitu ya. Iya. Itu yang bikin time semua di GP lebih kenceng 4 tak itu. Oh gitu. Karena overpower 2 tak itu terlalu overpower. Malah sebenarnya satu sisi nggak bagus lah ya. Iya. Kecuali trek lurus gitu mungkin ya. Tapi makanya kalau yang nggak full spec 2 tak enak sih, emang kenceng kan. Gitu ya. Jadi kalau Fish Air Satria lo lawan NMAX mah berani kan. Wah berani. Iya. Jauh. Itu udah cuma setengah gitu kan gitu. Nah, itulah mungkin yang bikin 2 tak ini gitu juga ya. Nah, harganya. Cuman kan di 2 tak itu kan sebenarnya kan ya sisi memori kan ya mengena di generasi 90-an lah ya. 80 90 yang masa sekolahnya di situ ya, karena kita ngerasain 2 tak dari baru semua segala macam bener kan. Nah, tapi kalau kan banyak juga anak-anak milenial, anak baru yang tanda kutip ya ada yang pro 2 tak gitu kan karena dia ngerasa wah ini emang kenceng gitu kan. Tapi ada juga yang ngapain sih lo motor berasap lah apa ribet oli samping gitu. Lu bisa komen nggak apa komentar seperti itu sebenarnya enggak apa gimana sih? Ya kita balik lagi kalau dari hobi ya. Gitu ya. Iya. Kalau lo udah hobi mah ya udahlah gitu ya. Walaupun ada 4 tak segala macam tadi Yamaha berarti lo punya ya yang 2 tak. Tapi gue sih nggak ada masalah kayak gitu sih orangnya. Ya? Mau 2 tak 4 tak sama gue emang doyan motor. Gue emang doyan motor. Sikat aja gitu ya. Kita anak motor gitu kan. Jadi kalau kita kopdar juga gue nggak peduli, gue nggak gabung sama anak 2 tak semua gitu, enggak lah. Gabung aja emang kita berteman semua karena ya motor aja. Motor aja. Nah. Ini menarik banget. Gue kan seumur-umur kalau gue pengalaman pribadi kan gue nggak pernah San Mori nih. Seumur-umur gak pernah. San Mori itu baru ya 2-3 minggu yang lalu lah. Jadi ternyata gue kan suka ini ngapain sih anak kok suka kenceng-kencengan. Ternyata kalau San Mori emang pengen kebut-kebut. Itu emang bener ya. Maksudnya secara naluri tuh jadi lu niatnya pelan, niatnya cuma ngopi nyari mie ayam doang. Jadi kepancing. Kenapa begitu ya? Kenapa? Lu bisa ini gak sih?
Ya itulah adrenalin kita emang kepancing. Gitu kepancing ya. Iya. Buat orang ini rese-rese banget. Emang dia doang bisa ngebut gitu ya. Iya. Apalagi ada satu yang komporin kan. Iya benar. Jadi San Mori cuma pelan-pelan. Ya ada pelan-pelannya 60 bohong banget. Bohong banget gue bilang itu. Pencitraan dah. Aduh nggak karo-karo. Nah ini kan tren San Mori kan luar biasa nih. Ya pokoknya ada istilah San Mori itu. Waduh pokoknya kalau minggu pagi polisi yang tadinya mau santai di rumah gitu kan ngopi-ngopi itu jadi nggak bisa lembur gitu segala macam sebel itu sebenarnya fenomena San Mori itu menurut lo bagus apa gimana gitu sebenarnya gimana sih? Ya sebenarnya menurut gue San Mori oke lah ya, cuman kita harus tahu attitude-nya sebenarnya pada akhirnya ya. Pada akhirnya kan kita harus tahu attitude dong. Kalau menurut lo attitude yang benar gimana gitu? Ya kita ngebut ada batasnya. Oke. Nggak nyalip orang main potong-potong orang. Oke. Safety kita nomor 1 juga. Oke. Itu kan harus kita utamain. Lu pencitraan lu. Lu mau banget dia ngebut dia begini. Gua kan ngikutin Arif. Oh gitu ya. Nah ini tadi ngomong safety. Ini kan sebenarnya juga banyak banget nih gue sosmed akhirnya tuh gara-gara main motor lagi sosmed yang tanda kutip yang ganggu ya, tapi seru sebenarnya. Itu jadi gue follow-followin kan isinya kayak yang orang drag pakai apa gaya Superman begitu kan, nggak cuma pakai celana pendek, nggak pakai glove, nggak boro-boro helm, segala macam nggak kepikiran gitu. Mereka sakti-sakti banget kayak anti peluru nih kalau kata gue anak ini. Nah, lu kan tadi kan juga jualan itu lu ada jualan barang-barang helm gitu apa apparel gitu. Iya. Nah itu. Gue sama Fakri sama nih jualannya. Oh jadi bisnisnya jadi sebenarnya kita ketemu di helm ya like. Iya, 2013 gue ketemu Arif di helm. Tapi dia lebih lama. Dia pemain helm paling lama sebenarnya. Oh gitu. Dari mulai helm pro ya. Dia beneran, dia semua arai pun dari yang model jalur dia hafal. Oh gitu ya? Iya. Oh, gue juga banyak diajarin dari Arif. Oh gitu. Jadi ini anak helm nih. Dia bukan anak dua. Bukan. Awalnya dari helm kita ketemu. Helm ya. Nah, ini pengalaman gue nih. Ini kan kebetulan kan gue sama Fakir ini sama-sama main sepeda downhill kan gitu. Ya biasa lah. Helm dia mahal, helm gue murahan gitu. Jadi gue pernah jatuh di ada satu trek di Hideng tuh. Helm gue nggak apa-apa. Oh iya. Pas dibuka, pala gue jenjol. Nah, katanya helm yang bagus itu kalau crash, helmnya pecah, palanya nggak apa-apa. Iya. Kalau helm yang jelek, katanya helmnya nggak apa-apa, palanya benjol. Lu bisa terangin kalau helm yang bagus tuh sebenarnya kenapa bisa sampai segitu mahalnya gimana sih? Jadi yang menurut gue safety, gue pernah upload juga tuh di YouTube gue tentang anatomi helm. Jadi gue jelasin di situ. Anatomi helm tuh mulai dari shell batok luar sampai IPS-nya itu. Jadi sebenarnya menurut gue 2 faktor itu yang nentuin safety-nya helm sih. Jadi kalau di helm mahal, styrofoam IPS-nya itu bisa jadi kayak shock absorber gitu di kepala lu. Jadi ngurangin geger otak, benjol, iya. Gitu ya. Dan batoknya keras banget, dia nggak bakal retak atau apa gitu. Si batoknya ya, mahal. si batoknya gitu ya. Iya. Oh gitu. Itu bedanya helm yang bagus banget yang mahal. Iya. Nah tapi kalau sekarang kan ya kalau kita ngomongin Arai, Soy, apa sih AGV, apa sih Nolan ya, gitu. Ya itu udah oke lah. Di sini lah levelnya gitu kan. Tapi top levelnya. Tapi yang gimana dengan helm-helm made in Indonesia atau merek-merek Indonesia yang sudah SNI? Pengalaman lo tuh helm-helm itu bagus nggak sih? Kalau untuk gue, ya pernah coba nggak? Ya nggak apa-apa, ngikutin merek KYT lah, NHK itu juga udah oke. Bagus lah, udah dipakai MotoGP juga. Pakai MotoGP juga mereka. Iya, itu udah bagus sekarang. 2 merek itu aja sih. 2 merek itu aja. Oh, jadi NHK dan KYT ya? Iya. Oh, kalau yang lain-lain mungkin belum sampai menuju. Nah, oh gitu. Nah, terus nih gue mau nanya aparel. Oke. Kalau di sepeda udah tahu nih, sepeda pink, baju pink, muka pink, semua pink kan gitu kan. Ibaratnya kayak gitu, kok hitam semua gitu kan. Kalau di motor gitu nggak sih? Harus mix and match-nya segitunya nggak sih kalau di motor? Enggak juga. Enggak. Kalau di motor trendsetter saat ini untuk aparel, helm dan lain-lain, yang penting mahal. Oh, yang penting mahal. Branded. Oh gitu. Mahal tapi bagus dong. Iya, mahal tapi bagus pasti. Kalau helm deh, Arai. Helm tuh paling mahal berapa helm Arai? Arai itu karbon paling mahal. Yang dipakai F1 80-an juta. Kepala sih, kepala ya. Karbon buat motornya 40 juta. 40, 80 itu top line lah ya. Top line. Yang biasa-biasa tapi mahal, maksudnya bukan karbon. Yang dipakai GP. Yang MotoGP. Itu 9 jutaan. 9 jutaan. Oh, 9 juta ya. 9 jutaan.
Itu Arai. Dan menurut kita sih nggak mahal itu ya, investasi. Iya sih, kepala ya. Gitu ya. Dan lo mau jual lo butuh duit nggak jauh turunnya. Berapa tuh turunnya? Ke pedagang yang terima deh. Berarti harga eceran terendah gitu. Ya, misalnya RX7X like new gitu ya. Iya. Paling turun 10-20% ya. Iya. Paling gitu? parah. Paling Ya anggaplah 7 juta lah masih. Iya, Ya. 7 juta masih 7 jutaan. 7 juta langsung cair tuh ya. Cair. Dan kalau lu milih pemilihan helm lu desainnya yang limited, lu simpen 2 tahun ke 3 tahun kemudian naik harganya. Ketika sudah tidak diproduksi. Jadi kayak 2 tak nih. Jadi kayak 2 tak. Digoreng lagi aja. Digoreng lagi. Oh gitu. Naik harganya. Itu tipe-tipe apa? Kayak apa yang limited tuh kayak apa? Ada tulisan limitednya apa gimana sih? Contoh misalnya. Contoh misalnya yang ada tulisan limitednya ya Titi lah. Iya Titi. Ada IOM Titi itu memang kan ada race IOM Titi. IOM Titi benar. Ya itu memang dari arahnya pun udah mahal. Oke. Harganya lebih mahal. Tapi ada beberapa jadi gini, Arai itu ngeluarin motif atau desain itu sesuai negara kan. Oke. Jadi ada beberapa desain yang nggak keluarin di Indonesia, dia cuma keluarin di misalnya di Taiwan atau di mana. Di Jepang di gitu Jepang. misalnya. Nah itu yang kita beli ke sini, yang kita masukin itu udah nggak keluar lagi itu jadi mahal. Supply gitu. demand lagi lah udah. Supply demand lagi ya. Ada barang ya kan. Gitu. Ini kan ngomong Arai, kalau merek lain ada nggak yang bagus juga gitu? Apa sih? Ya sama Shui gitu. Shui Kalau gitu. Shui malah yang gue inget. Oh bacanya Shui ya? Shui. Iya. Shui. Gue Soy bacanya, salah ya? Anjing. Orang dulu banget. Bebas lah, bebas. Nggak, itu Bebas ya. orang dulu banget baca saya. Orang dulu banget ya? Gila ya. Kalau Ketahuan Shui, umur lu, Boy. Kejadiannya misalkan ini di gue di X12 Shoya Tomizawa itu karena pembalapnya meninggal di Moto2 waktu itu. Oke. Helm pembalapnya udah nggak ada, helm udah nggak diproduksi, jadinya mahal sekarang harganya. Pokoknya kalau udah nggak diproduksi sama pabrikan biasanya langsung trennya biasanya begitu ya. Iya. Gitu. Tapi nggak semuanya. Nggak semuanya, tergantung kita pinter-pinter. Sama satu lagi tergantung yang goreng. Gitu ya. Balik lagi. Nah, kalau kita ngomong 2 tak, balik lagi 2 tak, ini kan kalau Ereking kan kakaknya ada Ereka. Mbahnya ada RX100. Atasnya lagi ada LS3 lah gitu-gitu. Itu kalau 2 tak yang lama lu ini nggak sih mendalami nggak sih yang klasik-klasik 2 tak tapi nggak usah terlalu klasik banget gitu ya. Itu gimana? Soalnya trennya juga sama naik ya kalau kata gue. Iya. Kenapa ya? Kenapa kok bisa pasti. gitu? Ya karena barangnya lebih langka lagi Lebih gitu langka kan. lagi. Iya. Jadi kalau kayak NSR kan misalkan mbahnya justru CC gede NS 400. Nah, benar. Iya, itu harganya mungkin nggak lebih dari 3 orang yang punya di Indonesia kan kayak punya Iya, kayak punya Koendra ada NS400. NS400. Nggak sampai 3 orang di Indonesia. Iya, gua rasa sih. Gitu ya. Karena emang susah banget di Jepangnya pun susah. Oh. Gua kan tiap tahun biasanya selalu ke Jepang tuh, gue perhatiin motor-motor sana. Itu emang jarang banget motor. Oh gitu. Motor-motor 2 tak terutama ya. Di Jepangnya pun udah menjadi legenda gitu. Oh gitu. Itulah yang sampai sini jadi mahal. Gitu. Oke. Kita ngomong legenda, tentunya bukan Honda Legenda ya. Astrea Legenda. Astrea Legenda dong. Legenda 2. Legenda. Nah, ini kalau kita ngomong legenda nih, lu sebutin deh motor. Kita ngomong yang merek yang di Indonesia juga apa ya ibaratnya tahu lah masyarakat Indonesia paling nggak sedikit banyak tahu gitu. 5 motor yang legend 2 tak menurut lo. Arif. Legendnya ini di bawah tahun 90 Ya gitu. boleh pokoknya bebas sama menurut lo. Pokoknya yang mood enak atau mahal atau apa bebas lah. Yang keren lah. Pokoknya gak usah legend. Yang keren berarti yang keren kalau kata lo. Iya gue tetap itu sih NSR 150 SP sih. 1 Novadas. Yang kedua. Novadas 2. Itu berarti Honda nih ya. Honda. Sisa Honda 3. 2 itulah. 2. Kalau ngomongin yang kayak NS 400 itu nggak mungkin lah kayak susah gitu kan. Kalau terlalu jarang kan. Karena di Indonesia juga aduh nggak ngelihat unit juga belum tentu pernah gitu kan. Iya. Gitu kan. Yang 3 lagi apa nih yang biasa-biasa? Karena gue sukanya sport ya di TZM misalkan. TZM. TZM. Itu juga bagus tuh ya. Keren juga. Itu keren juga ya. RGV juga jarang ya. RGV jarang. RGV ya beda benar ya. Suzuki. Benar-benar. Tapi kalau di itu masuknya emang karena kan itu sport Thailand ya. Iya, sport RGV, Gamma itu kan semua dari Thailand. Thailand benar. Jadi pokoknya itu tapi pasar itu cuma lokal Thailand doang gitu ya? Enggak. Oh, Jadi kayak kan Malaysia masuk ya kayaknya. masuk juga Masuk. ada. Kita masukin mungkin importer kali dulu ya. Importer umum yang masukin. Importer IU yang masukin. Jadi ya Malaysia yang masukin EU-nya juga mungkin. Tapi emang produksinya di Thailand. Gitu ya. Waduh. Jadi ini sebenarnya yang mempengaruhi mahal segala macam itu banyak faktor sih sebenarnya. Banyak faktornya. Banyak faktor. Ada nggak motor yang nggak kenceng tapi mahal? Ya Vespa lah. Vespa Iya udah sih. paling mahal. Kita bisa ngomong Vespa yang lain. Ada Vespa nggak? sih nggak ada lawan. Iya gila ya Vespa ya. Vespa mahal. 2 tak tuh ampun harganya tuh ya. Ada nggak motor yang misalnya
ya maksudnya secara performance biasa-biasa aja. Tapi mahal. Kalinya apa ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau 2 tak misalnya pasti udah performance gitu ya? Iya. Waduh. Jadi kalau kayak NSR, TZM semua itu kan sekelas udah lah ngomongin performance. Gitu ya. Walaupun misalkan lu tanya tadi NSR sama Ninja kencangan mana ya, emang NSR nggak ada racing kitnya, jadi kita kebetulan nggak bisa head to head lah ya gitu. Tapi kalau misalnya menurut lo kalau standar sama standar ya, apa stok sama stok gitu? NSR lebih begal. Pernah gue adu soalnya di Gatsu zaman dulu. Oh gitu? Iya, abis kita. Karena dari lubang exhaustnya segala macam itu gue bilang NSR udah racing dari lahir. Oh, genetik lah, nggak bohong. Genetiknya nggak bohong, bener. Jadi cuma sedikit sentuhan doang udah jadi tuh motor sebenarnya ya. Bener. Cuman gara-gara partnya nggak ada aja. Iya. Oh gitu. 250 juta nih ya. 250 juta. Beli kita, beli 250 juta. Tapi untuk di Indonesia saat ini yang paling laku untuk 2 tak yang Ninja RR. Karena itu yang paling banyak juga kan. Paling masuk akal mungkin ya. Iya, harga paling masuk akal. Untuk desain juga masih oke lah ya. Dibawa enak, kencang. Partnya masih ada. Terus sasis juga bagus ya. Iya. Jadi emang banyak Best buy lah 2 tak sekarang. Ninja RR. Nah, ini gue mau ini nih. Ninja RR untuk yang sportnya dan untuk street fighternya adalah R-King nih. Ini kan 2 ini nih musuh nggak berkesudahan di Indonesia. Iya benar. Dulu tahun 90 akhir mungkin zaman-zaman drag race Kelapa Gading sama Kemayoran tuh R-King setan lawan ninja komputer ya istilahnya. Itu kayaknya wah ada yang bilang ini pakai dukun begini segala macam, itu sampai detik ini. Bahkan kita kalau lihat di YouTube itu juga nggak berkesudahan tuh. Itu padahal CC beda ya, Yamaha kan 135 ya. Iya. Itu tapi King itu emang sekencang itu kah, apa menurut lu gimana? Gua rasa seiring perkembangan teknologi akhirnya King lewat sih udah masanya. Mungkin R-King setan SBM itu terkenal karena dulu Ninja NSR belum ada teknologi masuk. Kebetulan itu yang bikin Ninja komputer si Om Kerry Utama, mekanik gue juga sekarang. Oh gitu. Dia cerita sebenarnya itu simpel Ninja komputer. Dikasih blok PDK Gold sama CDI 1454 Thailand. Udah itu doang. Kencang kalah itu si R-King setan kan. Kan sampai jokinya katanya kalau balapan nggak boleh napak. Iya benar. Gue ketemu juga itu joki dulu gitu kan. Iya benar ya. Tapi emang kalau R-King kan memang basic lah, standar ya. Standar maksudnya artinya teknologi yang tidak luar biasa, tapi terbukti durable dan bisa diulik oleh semua kalangan lah. Jadi mungkin itu yang bikin mahal, atau menurut lo emang dasar kencang? Emang kencang sih lah. Kencang lah ya. Dan kalau yang rapi juga R-King bagus. Iya. Mahal juga loh. Mahal. Tangga gue kemarin jual 35 juta loh. Iya, rapi sih boleh juga gue lihat. Gitu ya. Ada yang goreng-gorengan pernah sampai 100 juta. Iya, pernah ada yang 100 juta kan? Iya, yang warna merah tuh R-King. Iya, warna merah itu. Itu apa? Karena baru gitu kan, kayak nos gitu ya. Nos ya gitu. Cuman ya kalau misalnya R-King nggak kencang ya nggak akan dipakai oleh abang-abang yang set gitu ya. Gitu ya, nggak akan dipakai lah sama mereka ini. Iya, benar. Kalau nggak dipakai sama Jamret, maling kan juga pasti udah riset ya. Yang bisa kabur cepat apa? Iya, R-King torsi. Dan dia boncengan bos. Iya kan? Bisa boncengan ibaratnya kan. Cuma nggak jengat ya. Iya, oke, berarti latihannya keren juga ya berarti. Kita harus akui ya, terlepas dari itu kriminal, ngerugiin orang dan bahayain orang, tapi secara skill boleh lah ya. Boleh. Maaf Pak Polisi. Oke. Nah, kita ngomong modifikasi 2 tak tadi kan. Kalau tadi kan Fakri bilang pakai MotoGP lah ya, part-part MotoGP. Tapi kalau kita ngomongin aftermarket yang tidak MotoGP, itu tadi bilang apa tadi? Kalau Ninja blok PDK apa segala macam itu performance-nya gimana? Bagus juga kan? Bagus juga. Dan misalkan kayak wheelset justru emang velg yang nggak GP pun rame juga, RCB gitu. Iya, RCB gantinya rame. Itu juga kan ada Forget juga mereka aja ya? Ada iya. Forget juga kan? Mahal juga loh. Mahal juga, di atas gitu ceban juga. Iya benar. Oke juga, jadi selain barang GP-nya sebenarnya 2 tak tersedia banyak juga gitu. Banyak pilihan. Banyak pilihannya. Jadi sekarang itu karena udah pintu ekspor impor sudah makin terbuka ya di perdagangan global, jadi online juga gitu kan. Jadi ya barang-barang gelap udah makin sedikit terang benderang lah ya, gitu ya. Jadi pilihannya banyak. Pilihannya banyak ya. Oke. Nah itu kalau 2 tak biasanya kalau lu motor 2 tak tuh yang pertama kali
dimodif ya. Kalau gue tuh dulu ya kayak montir-montir Bandung zaman dulu lah gitu. Udah 2 tak mas standar aja. Cukup ganti knalpot katanya gitu. Kalau knalpot yang bener pasti kenceng motor lo. Iya. Itu udah pasti basic gitu ya. Iya, itu basic banget knalpot tuh. Jadi, pertama. Stage 1 itu knalpot. Iya. Setelah knalpot apa kalau lo? Karbu. Karbunya diganti gelondongan atau dalamnya karbu diganti? Kitnya? Kalau gue emang selalu gak karbu gede sih. Karbu gede? Iya, 38 gitu ya? Nih sore. 38? Iya. 38. Punya Arif memang 38. Gue dari SMA pakai karbu 38, gue pakai harian ke sekolah. Gue 38 segini gini. Iya. Lu pakai pas Selenoid ya? Sempat dulu pakai yang Selenoid. Nah jadi 2 tak tuh di GP sempat ada perkembangan teknologi juga. Jadi RS125 yang udah tahun 97 ke atas. Iya. Kodenya NX4 itu dia kode CDI-nya aja PGM-FI namanya. Jadi PGM-FI. Programmable Fuel Injection. Jadi dia udah mencoba ke tahap menuju injeksi. Itu. Jadi itu karbunya kabel-kabel semua dikonekin ke CDI. Jadi dia bisa memprogram kayak injeksi. Seberapa yang dibutuhin bensin keluar. Udaranya gimana. Mirip kayak gitu. Edan ya. Tapi akhirnya tetap kalah juga, keganti 4 tak juga. 4 tak juga tetap ya. Cuma tetap buat kita nih 2 tak tetap di hati lah ya. Asik. Tetap di hati. Gue semain-main motor 4 tak, 2 tak tetap gue pelihara juga. Iya ya. Beda sih ya. Beda. Sensasinya beda. Lo mau naik moge juga tetap 2 tak beda. Adrenalinnya beda. Emang kayaknya gimana gitu ya. Iya. Gini loh, kalau kata gue tuh 2 tak tuh dari suaranya mengancam tuh. Bener gak lo? Kayaknya kayak kalau dibuntutin tereng di belakang. Kemudian si Fakir kan lu metik lu juga borapan kan? Gue juga borapan gitu kan diganggu. Padahal dia pelan. Kita udah siap gini nih. Udah siap buka gas kan? Iya udah gitu kan. Ganggu banget. Dia kayak ketantang gitu, bener ya berarti ya? Oke. Nah, nih Rif, lu kan tadi kan cerita balapan ya? Sentul lah pastinya. Sentul gede, sentul kecil lah pasti ya. Sentul gede doang, gue gak pernah kecil. Oh gak kecil. Sombong lagi aja. Bukan. Kecil mas. Kecil tuh buat biasanya bebek. Oh gitu ya. Motorsport tuh jarang banget. Kayak tadi lu gak main di bebek ya, motor gede. Nah, lu pengalaman di Sentul lah gitu kan. Main balapan berarti kan 2 tak iya, 4 tak iya gitu kan. Kebetulan 2 tak gue belum pernah ikut kompetisi, cuman latihan aja dari zaman dulu. Gitu. Nah kalau lu sendiri, base lap lu? Gue malah pakai R25 itu bisa sampai 150. Hah? Kenceng banget tuh. Iya. Ya oke lah. R25 mesinnya 300 tuh ya? Iya, tapi mau borap 300. Oh gitu. Itu kalau di trek lurus tuh, habis belok kanan gitu, itu berapa lah? 200 itu? Gue dari di tengah aja kalau disentul speedometer udah mentok 199 bacanya. Gitu. Enggak, itu masih dianya limit. Pokoknya udah error. Udah kayak jamet dong. Anjing kayak jamet. Enggak, tapi maksudnya kalau di trek lurus itu kayak lu pakai 4 tak berapa lari lo? Di lurus yang podium apa yang nggak tahu karena dari tengah aja udah 199 udah mentok, bacanya speedometer tuh di R25 mentok 199. Udah di lock di situ. Tapi secara GPS kan naik terus tuh pakai GoPro. 230 nyampe kali ya? 220 ya? Nyampe. 220. Ya 200 kecil. Kalau on speedo sih mungkin nyampe. Nyampe ya, tapi kalau GPS kan GPS 210 gitu. 180-an lah. 180. Iya. Gila kencang banget ya. Tuh, untung helm lu bagus ya. Kalau pakai helm enggak pakai kaca. Wah. Gitu kayak ya. komeng Ninja pun sampai. Ninja loh. Ninja sampai. Kalau gua tahu dia suka cerita sama gua. Itu zaman dulu sama Arif juga. Enggak boleh contoh nih. Gue juga diajarin Arif. Gue lagi aja. Sama diajarin Arif juga. Gitu ya. Lu kalau di dalam kota nih kan ya kayak tadi kan. Itu kan gua sempat lihat beberapa ya. Kalau sekarang kan kekinian tuh anak bukan San Mori apa namanya? Monasco. Oh, itu zaman dulu banget Monasco tuh sebenarnya. Sebenarnya jauh di zaman dulu ya. Zaman dulu gua 2000 berapa ya? Mungkin 2010 loh sebenarnya. Gitu ya? Iya. Awal-awal itu 2010 sama anak Holden. Nasir Koke. Itu awalnya beneran anak Holden. Mereka bermain Matic, main Nuvo dan lain-lain. Buatlah Monasco. Oh gitu. Itu awalnya. Sekitar 2010-an. Iya, itu awalnya kita sama mereka cuma muter-muter doang. Cuma rame. Sekarang ada Monasco, CCTV Monasco itu kan. Iya. Itu giliran tabrakan-tabrakan. Yang jatuh-jatuh. Iya. Jatuh-jatuh. Dihujat satu Indonesia. Bukan ditolongin tapi iya dihujat gitu kan. Ya itulah plus 62 ya. Itulah jamet-jamet semua tuh ya. Tapi ya gimana ya? Kan kalau Matic belok kan ya nggak bisa dimiringin gitu lah. Kan ada kondenya, ada kode CVT-nya kan nggak bisa lah. Tapi kalau lu pernah nyobain di Monasco, Rif? Sekali dulu pernah. Sekali. Benar. Nah
beneran. Gue kalau di jalan raya emang dari zaman dulu Fakri tahu gue balap liar justru lurus gitu doang. Oh lurus. Kalau nikung-nikung gue ya sirkuit udah pasti. Gitu ya. Iya, gue takut gue kalau nikung-nikung di jalan raya. Kita nggak tahu ada pasir tiba-tiba lagi nikung tikus lewat. Iya. Korengan ya kan ya. Jatuh korengan kan. Arin pernah zamannya ban cacing Arin pernah ngerasain. Oh ban cacing ya. Tapi buat lurusan doang. Iya. Gue baru kayak sepeda semua. Iya. Arin pernah di zaman itu pernah Arin. Gila ya. Oh jadi lo ngelewatin lah momen-momen kegelapan ini. Itu malah masa kejayaan sebenarnya itu ya. Iya. 2008 Iya, benar. Udah berapa tahun lalu tuh ya. Nih cakep banget nih kayaknya. Nih dua tak kalau kita ngobrolin semakin dalam semakin kita ngeluarin borok-borok kita. Ketahuan semua. Wah iya. Gak bisa jaim lah kita dua tak bohong lah kita mau main pelan di dua tak bener gak? Iya, gak mungkin lah. Nah oke. Nih dua tak salah satu isunya kan oli samping. Nah oli samping itu kalau yang lu lihat yang kan kalau gua perhatiin ada yang murah, terus ada yang dimahal-mahalin sama emang yang mahal yang apa yang racing beneran ya. Itu emang beda anti nge-gym dan segala macam itu bisa ceritain gak sih lu? Iyalah, gua jadi balik lagi gue kan pelaku balap nih. Iya. Jadi kalau lo oli makin bagus itu gue oli samping campur pasti. Nggak pernah yang pakai pompa oli. Oh langsung ya? Langsung jadi di tangki sama bensin. Jadi kalau misalkan oli balap 747 atau Silcolin Pro 2 Plus, itu campurannya bisa sedikit banget, bisa 1:25, 20. Oh iya? Iya, kalau lo oli yang murah-murah ya nggak bakal bisa. Kalau lo samain campurannya segitu nge-gym pasti. Nge-gym pasti benar. Iya. Oh gitu. Itulah bedanya karena kan dua tak oli intinya sebenarnya oli samping. Oli samping itu ya. Oh. Iya. Dan sekarang untuk harian pun orang-orang banyak yang pakai oli racing. Berapa sih oli racing itu? Bisa 400 ya? Seliter ya? Seliter 400. Kalau anak-anak sekarang dipakainya itu buat wanginya, aroma Kemayoran. Oh sih. Buat memori ya. Memori, aroma Kemayoran. Anak balap banget gitu. Anak apalagi Bensol 747. Wah itu loh. Rasanya padahal walaupun motornya pelan. Kemayoran nih ya enggak. Kenapa gitu ya. Baru baunya dong. Waduh kencang nih. Padahal pelan. Iya. Bisa juga ya nipu bisa gitu ya. Bisa sama Kemayoran pokoknya nih. Nah itu kan tadi yang sampai 400.000 yang high end-nya lah. Kalau yang mid end-nya lu bisa apa sih suggest-nya yang mid end gitu. Yang oke lah gitu. Lu pakai harian motul 510? Motul 800. Oh 800. Motul 800 juga itu. Pernah. Ipon. Oh Nippon. Ipon. Ya, Ipon. Ipon tuh lumayan ya? Ipon 125-an nih kalau nggak salah itu lumayan. Oke lah itu ya. Oke buat harian sih cukup banget udah. Gimana kalau yang di abang-abang yang pakai plastik warna merah? Apa ya? GGI ya? Iya. Bukan ya? Gue nggak ngerti gue mereknya pokoknya. Orange semuanya orange gitu kan. Buat abang-abang baja gitu. Baja bisa narik kemana-mana. Nah itu lu pernah kepepet nggak motor bagus sama gitu? Pernah nggak kepepet? Nggak pernah gue. Jadi nggak pernah kehabisan lah ya? Nggak pernah kehabisan. Jadi emang kalau anak 2 tak ya standby lah itu ya. Harus nggak boleh habis lah itu ya. Iya. Bawa-bawa malah gue dulu pakai di botol larutan. Itu botol larutan itu kenapa pakai itu sih rata-rata? Siapa yang pertama ya? Takeran itu 100 mili. Jadi udah pasti gua, ya? Iya. Jadi ngisi bensin 4 liter ya udah tuangin semua. Itu udah pasti ya. Oh gitu. Itulah kenapa di anak 2 tak itu pasti ada. Saya gua kemarin waktu ngangkat si Satria gua itu pas ini botol kenapa ada? Kenapa ada? Ternyata itu 100 mili ya? 100 mili. Oh that's why. Gue juga baru gue juga gak tahu gue. Oh gitu. Jadi langsung takarannya udah gak usah kayak Vespa itu ya. Kalau Vespa kan yang kayak oh ya ada mili-milinya lagi. Itu ya. Langsung sikat 100 mili itu buat 4 liter ya? Tergantung kalau 4 liter apa 5 liter. Ya 4-5 liter masih oke lah ya. 25 mili berarti campur itu berarti sekitar 25%-an lah ya kalau Iya 1 liternya kan. Waduh. Gila nih. Ya sejam. Tambah lagi apa kita nih? Pi nambah. Waduh tapi thank you banget nih Rif. Udah sediain waktu. Sama-sama boy. Gitu udah datang ngobrolin masa lalu keceriaan dan kegelapan. Keceriaan dan aib. Sukses terus buat jualan aparel, helm dan perduatakannya. Amin. Tapi yang pasti ini obrolan di Black Talk ini seru banget. Selain menguak masa lalu yang mungkin gelap tapi sebenarnya itu justru zaman-zaman kemasan lah ya gitu ya. Masa nggak terlupakan. Lah. Itu nggak mungkin kita muda lagi lah gitu kan. Bener. Tapi yang pasti di 2 tak itu ya dipilih. Kenapa ya? Tadi banyak faktor. Salah satunya adalah karena unitnya jarang. Betul. Kedua ya karena jarang itu karena si pabrikannya juga udah nggak produksi lagi. Jadi yang ada digoreng jumlah unitnya makin dikit, makin digoreng makin mahal. Jadi buat
para pebisnis ya. Boleh lah ini 2 tak jadi ajak investment, soalnya NSR udah bisa 2,5 ya. Siapa tahu tahun depan bisa jadi 3,5 ya, yang nggak ngerti juga ya. Iya bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Pokoknya makin unitnya makin nggak ada, akan makin terbang tuh harga makin gelap. Benar. Waduh, seru banget obrolannya. Makasih udah datang. Tetap pantengin terus Black Talk di blackexpedia.com. Buat teman-teman jangan lupa juga untuk komen, like dan subscribe. Nah, buat Black Pel semua, mau suggest apa nih pokok bahasan di episode berikutnya, jangan lupa komen-komen. Ntar Akang Miminnya akan merespon dengan cepat. Oh iya benar, poinnya ini, wah gitu. Jangan lupa pokoknya komen-komen ya. Sampai ketemu dan pantengin terus di blackexperience.com.